Selain emas perhiasan yang kita punya, ada emas batangan sebagai simpanan. Emas itu yang tak ada zakatnya emas pano. Tak boleh sebut Pak Ketua Masjid. Yang pertama saya bahas emas batangan dulu. Emas batangan atau emas paun yang disimpan laki-laki, atau dia beli gelang, beli cincin, tapi laki-laki yang menyimpan, itu sama dengan emas batangan. Artinya emas dinar fungsinya uang, maka zakatnya 2,5% kalau beratnya mencapai 85 gram. Ingat 85. Ingat peristiwa apa yang terjadi dalam hidup rumah tangga Bapak Ibu tahun 85. Tahun 85 anak pertama lahir, ingat 85. Bicara ingat udah tahun. Pokoknya 85 gram cincin gelang emas batangan yang milik emas itu laki-laki, maka kena 2,5%. Kalau dirupiahkan berapa tuh Pak Ustadz sekarang? 42.500.000, keluarkan zakatnya 2,5%. Kalau 10 juta 250.000. Kalau 40 juta 1 juta. Jadi zakatnya lebih kurang 1.100.000 lebih kurang. Setiap setahun. Haul itu putaran setahun. Saya anjurkan keluarkan di dekat-dekat Ramadan. Pengalaman pribadi saya, lebih enak kita bagi menjelang Ramadan. Apa manfaatnya? 3. Pertama, menjelang Ramadan banyak orang susah tak bisa puasa. Ketika kita kasih, insya Allah dia istirahat, dia puasa. Kedua, kebutuhan meningkat, maka meringankan. Ketiga, mudah kita ingatnya. Kalau kita bayar April, Mei lupa, tapi kalau Ramadan asal mau dekat Ramadan ingat berzakat. Buatkan bingkai baliho besar. Ingat Ramadan, ingat zakat. Ini emas batangan. Nah sekarang emas perhiasan punya perempuan. Singkatnya emas ibu-ibu. Gimana zakatnya? Nanti ada ustadz ceramah. Emas perhiasan tidak ada zakatnya. Hanya dikeluarkan setahun sekali saja. Itu hamba. Ingat, kalau ada ustadz berceramah, perhiasan perempuan tidak ada zakatnya, hanya dikeluarkan setahun sekali saja, itu menurut mazhab Hambali. Sedangkan menurut jumhur mayoritas ulama, perhiasan itu tidak ada zakatnya sama sekali sampai beratnya 200 dinar. 200 dinar itu berapa Pak Ustadz? 850 gram. Sekilo kurang 1,5. Kalau ada rantai ibu, gelang ibu, sumbang anting, asal dipakai undangan membungkuk. Beratnya sekilo kurang 1,5, keluarkan zakatnya setahun sekali menurut jumhur ulama. Jadi dua pendapat. Yang satu ini kata dia tak ditengok, asalkan ada keluarkan seumur hidup sekali. Kalau mau. Jadi menurut Ustaz yang mana kami pakai? Pakai yang kumpullah rantai gelang sumbang anting semua, termasuk gigi yang berlapis emas. Anting. Hitung berapa gram semua? Ini ada 100 gram Pak Ustaz, keluarkan sekali saja. Itu menurut pendapat Hambali. Ini menurut tentang masalah emas. Apakah tolak ukurnya seorang itu dapat dikatakan mampu melaksanakan haji? 4. Sanggup ongkos pergi dan pulang beserta akomodasi, tempat tinggal, konsumsi makan, transportasi, konsumsi, akomodasi. Soalnya pakai sisi ini Pak Ustaz, kami tahunya terasi. Ongkos berangkat, tempat tinggal, pesawat, makan. Sanggup menanggung biaya keluarga yang tinggal di Indonesia selama 40 hari. Sanggup 2 ini, maka sudah dianggap
Man istata'a ilaihi sabila, sanggup, boleh berangkat. Pekanbaru Riau bayar 2015, berangkat 2031. Berita Riau Post terakhir. Kuala Lumpur bayar 2015, berangkat 30 tahun lagi. Saya kemarin ke Kuala Lumpur ceramah, kata Pak Haji itu, anak saya ini sudah daftar semua Ustaz. Kenapa cepat betul? Karena sekarang umur mereka 20, mereka baru bisa berangkat umur 50. 20 tambah 30, 50. Bayar 2015, berangkat 2031. Israel datang 2030. Macam mana lah kami ini tak bisa haji Pak Ustaz? Orang yang sudah store ONH, niatnya sudah sampai, store hari ini, mati besok, pahalanya dapat. Innamal a'malu binniyat. Oh kalau gitu niat aja tak usah store. Niat buktikan dengan store. Bayar. Ustaz, mau tanya tentang puasa Ayyamul Bid. Ayyam artinya hari, bukan ayam, ayam hari. Satu hari yaum, dua hari yauman, tiga hari ayyam. Ayyamul Bid, bid artinya putih. Hari 13, 14, 15. Saya lihat tanggal 13 Rajab hari Rabu, 14 hari Kamis, 15 hari Jumat. Tapi di kalender Hijriah saya lihat 13 hari Kamis, 14 hari Jumat, 15 hari Sabtu. Mana yang benar Pak Ustaz? Pakai kalender yang pakai hisab, yang pakai ilmu falak. Mereka menetapkan itu insya Allah errornya 1% atau 0,1%. Pakai kalender yang pakai hisab. Saya lihat bulan-bulan lain juga ada perbedaan satu hari. Ayyamul Bid di internet. Kalau ikhtilaf antara internet dengan kalender, mana yang saya pakai? Pakai kalender yang dipertanggungjawabkan Islami, yang berdasarkan ilmu falak, hisab astronomi, hisab falak astronomi. Internet tak semua ilmunya benar, karena semua website di situ ada. Google tak bisa membedakan mana ahlus sunnah, mana ahlul bid'ah. Sama, karena Google tak pernah mengaji. Apa hukum mendaftar haji lewat bank tertentu cepat berangkat dibanding lewat daftar resmi di Kemenak yang menunggu puluhan tahun? Tidak ada itu lewat bank cepat berangkat. Nanti kalau ada ke rumah bapak ibu, bayar ke saya, nanti saya lobby ke Jakarta, ada jatah-jatah dari ormas-ormas yang bisa saya jual. Bohong. Kawan saya yang duduk di bagian haji, mertuanya mau berangkat, minta uruskan tak bisa. Kadang ambo malu juga mertua ambo malu di aku. Awak ke rajo ditampe haji, tapi dia mau berangkat cepat pun tak bisa awak tolong. Jadi mertuamu pun tak bisa kau tolong, tidak. Apalagi aku. Lalu siapa yang bermain ini? Allah A'lam. Katanya travel haji, agen perjalanan, menipu. Berita di internet sudah seliweran. Penipu-penipu sudah masuk. Jangan mau ditipu. Nanti malu sendiri. Haji apa namanya? Haji Cengkareng. Berangkat ke Jakarta, tepuk-tepuk tawar, dilepas dengan azan, setengah mati di Cengkareng. Orang balik, awak pun balik. Beli korma di Jalan Arifin Ahmad. Namanya Haji Cengkareng. Apa hukumnya menghalang-halangi baca Quran? Apa hukumnya menghalang-halangi seorang belajar ilmu agama hanya karena majelis itu kebanyakan dihadiri oleh orang-orang yang belajar sunnah atau salafi? Salafi tidak ada masalah,
Cuma ketika dia mengatakan isi surga itu dia saja, yang lain masuk neraka, ustadz pelaku bid'ah itu, maka orang marah. Jadi Salafi ini orang tak pernah marah sama dia. Kapan orang baru marah? Ketika dia mengkapling surga. Surga yang seluas langit dan bumi, kaplingnya untuk dia. Dulu dibakar orang masjidnya di Kubang. Bagi yang tak ingat peristiwanya, tanya Ustadz Fajriansyah. Waktu itu dia sekretaris MUI provinsi. Dia punya datanya semua. Ceramahnya menyakiti hati orang Kubang. Siapa yang maulid Nabi lebih baik berzina dengan ibu kandung sendiri daripada maulid Nabi. Oh, ngamuk orang Kubang. Habis rata dengan tanah. Jadi orang Islam ini bukan baru marah ini. Bukan mereka marah tak tentu arah. Reaksi. Bukan aksi, reaksi. Oh, ngaji aja. Ngaji tahsin apa salah tahsin. Tapi ketika sudah menyinggung, berdoa bersama bid'ah, berzikir bid'ah, masuk neraka, baca yasin bid'ah, ngamuk orang. Ketika orang mengamuk, lalu ini orang tak ngerti sejarah. Baca kronologis dari awal. Tidak ada orang benci Salafi. Salafi terbagi 3. Pertama, yang moderat, terbuka. Dia meyakini keyakinan dia, tapi dia tak menyalah-nyalahkan orang. Contoh, Ustadz Abdullah Hadrami dari Malang. Datang dia ke pengajian kita, ikut dia, dan dia tidak pernah mengatakan, malah dia buat posting di Facebooknya. Buka Facebook dia, Abdullah Hadrami. Ketika Anda mengatakan saudara Anda, hei pelaku bid'ah, maka Anda sudah menempatkan dia, hei penghuni neraka. Mau ikut tahsin silakan. Mau ikut baca Quran apa salahnya? Di mana letak salahnya Pak Ustaz? Ketika membid'ahkan orang yang tak bid'ah, ketika mengkafirkan orang yang tak kafir, disitulah orang akan marah. Nah, jadi dudukkan dulu masalahnya, jangan campur adukan. Saya tidak mau memperkeruh masalah, saya mau mendudukkan masalah. Adik-adikku yang mau tahsin, tahsinlah. Tapi jangan salahkan orang yang tidak salah menurut semua ulama. Sepakat semua ulama bahwa minum khamar itu haram. Haramkanlah. Sepakat semua bahwa memegang tangan perempuan yang tak mahram itu haram. Haramkanlah. Tapi kalau tak sepakat, jangan. Ini masalah khilafiyah. Sampaikan semua pendapat ulama. Menurut Hanafi begini, menurut Maliki begini, menurut Syafi'i begini, menurut Hambali begini. Masalah maulid Nabi itu khilafiyah. Syekh Yusuf Qardawi mengatakan boleh. Syekh Atiyah Soqor mengatakan tak masalah. Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki ketika dia katakan siapa yang maulid Nabi bid'ah masuk neraka, itu umat Islam mengamuk, merembet kemana-mana. Ini yang jadi masalah. Itu masalah. Wallahu a'lam. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Di akhir majelis, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah dalam iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. A'udzubillahi